Assalamualaikum Sobat Ilah, ketemu lagi dengan saya di Ila Nurmi Channel. Kemarin pada waktu saya scroll video short di YouTube, saya menemukan ada salah satu penceramah. Ada salah satu penceramah yang menjelaskan bahwasannya di dalam ceramahnya itu menyebutkan bahwasannya belajar kepada seorang Habib atau Sayyid itu lebih mulia dengan belajar kepada 70 seorang alim. Bahkan Habibnya pun di dalam ceramahnya tersebut disebutkan bahwasanya Habibnya pun walaupun Habib yang Oke, di dalam video kali ini kita akan bahas apakah yang dikatakan penceramah itu benar sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam atau sebaliknya bahwasanya si penceramah tersebut hanya cuma modal omong doang. Dalam video kali ini kita akan mengulas dari berbagai macam sudut pandang, dari pandangan sudut orang awam seperti saya, dan dari berbagai macam sudut pandang yang berceramah, apa dasar mereka mengeluarkan isi ceramah tersebut, dan dari sudut pandang ulama-ulama terdahulu dan sudut pandang Al-Quran dan hadis. Oke Sobat Ilah, ikuti terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak Habib? Satu Habib walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Oke Sobat Ilah, setelah saya mendengar ceramah tersebut, saya penasaran apakah yang dikatakan penceramah tersebut itu benar. Dan saya terus browsing dengan Google, apakah dasar penceramah tersebut menyatakan bahwasannya belajar kepada seorang Habib itu lebih mulia dibandingkan dengan 70 ulama. Bahkan Habib tersebut jahil. Setelah saya browsing-browsing, ternyata penceramah tersebut juga mempunyai dasar. Dasarnya cuma saya temukan hanya di dalam satu kitab saja, yaitu pada kitab Al-Manhaj Al-Sawi Syarh Usul Thoriqoh Asyada Ali Balawi, yaitu pada juz 1 halaman 384, yang artinya kurang lebihnya begini. Ada beberapa orang yang terpercaya mengabarkan kepada saya tentang Syekh Abdul Hasan Al-Yamani Al-Madani, yaitu pengarang Kasyah atau catatan pinggir 6 kitab hadis dan kitab lainnya. Saat mengajar, beliau mendapat pertanyaan, lebih utama mana antara syarif atau habib dan orang alim? Lalu, sebab pertanyaan itu, beliau mengalami istighraq atau larut dalam berzikir dan menundukkan kepalanya ke tanah hingga beberapa saat. Hingga beberapa saat kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, yaitu syarif yang bodoh atau satu syarif itu lebih utama daripada 70 orang alim. Dari dasar yang dinukil dari satu kitab tersebut, penceramah tersebut secara tidak langsung mengglorifikasi bahwasanya pendapat dari kitab tersebut sudah benar secara mutlak. Oke, kita masuk pada analisis orang awam saja. Kita sebagai orang awam, coba kita berpikir sejenak. Belajar kepada satu Habib yang bodoh itu lebih mulia dibanding belajar dengan 70 orang alim, kiai yang alim, yang penuh dengan ilmu. Kita sebagai orang awam saja sudah apa, kalimatnya kontradiksi. Misal kita mau belajar kepada seseorang. Nah, seseorang yang akan kita jadikan guru itu adalah seorang yang bodoh. Entah itu dari kalangan siapapun, dari kalangan habaib atau kalangan siapapun. Tapi orang itu bodoh. Terus kita sebagai murid akan belajar apa di situ? Itu logika orang awam saja mentok di situ. Misal contoh, kita akan mempelajari suatu kita
kita kaitkan saja dengan ilmu dunia saja, ilmu yang membahas dunia. Kita mau belajar tentang ilmu pengobatan misalkan, tentang ilmu pengobatan. Terus kita menemui seseorang yang bodoh dan kita belajar kepada orang yang bodoh itu tentang ilmu pengobatan. Apa yang terjadi? Apakah kita bisa mengobati orang lain? Yang jelas tidak lah. Lah, dari analisis orang awam saja, isi dari penceramah tersebut sudah tidak masuk akal. Soalnya apa ya? Kalau mau belajar ya kita cari guru yang lebih mengerti daripada kita. Misal kita mau belajar tentang ilmu nahwu, ya kita belajar kepada ahli nahwu. Apalagi berkaitan tentang agama, yang pada dasarnya agama itu didasarkan pada literasi, yaitu Quran dan Sunnah. Nah, kalau kita mau belajar agama, ilmu tentang keagamaan, dan yang kita jadikan guru itu orang yang bodoh, tidak mengerti tentang ilmu agama, ya akan mengalirkan aliran-aliran sesat yang jelas, dan itu pasti itu secara hukum alam. Misal kita mau belajar kepada orang yang bodoh, coba kita berpikir pelan-pelan saja. Kita belajar kepada orang yang bodoh, apa yang mau kita pelajari? Tentu tidak ada. Nah, dari sini, dari analisis orang awam saja, itu sudah tidak masuk akal, tidak masuk akal sekali. Nah, tapi mereka mempunyai dasarnya itu ya dari kalangan, dinukil dari kitabnya kalangan mereka sendiri, yaitu dari kitab Thariqah As-Sada Balawi, di mana kitab tersebut yaitu karangan dari kaum Baklawi. Ya, dari sini bisa terindikasi bahwasannya klaim-klaim itu hanya untuk melegalitaskan bahwasannya klan mereka atau golongan mereka itu harus dianggap superior walaupun golongan mereka itu masih bodoh. Nah, apa? Iyalah, yang jelas seperti itu. Itu kan enggak masuk akal sekali kita disuruh belajar sama orang bodoh. Dan tentu kita tidak menganalisis dengan secara awam saja. Tentu kita akan melihat dari berbagai macam sudut, yaitu gimana pandangan ulama-ulama terdahulu memandang tentang peristiwa seperti ini, hal seperti ini. Belajar yang dengan satu orang Habib itu lebih mulia, atau dengan kiai atau alim yang jumlahnya 70. Kita coba menganalisis, kita mencari dasar ulama terdahulu di dalam kitab, yaitu kitab Murakhil Ubudiyah, yaitu halaman 284, cetakan Darul Basyori, karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Di mana artinya kurang lebihnya begini. Menurut sebagian ulama, bahwasanya orang yang mempunyai garis keturunan nasab dengan Rasulullah SAW, yakni lewat jalur Sayyidina Hasan dan Husain, dan ia tidak alim, derajatnya lebih utama daripada orang biasa, bukan Habib yang tidak alim, melebihi 60 derajat. Sedangkan orang yang alim dari kalangan bukan habaib itu mengungguli dari para habib yang tidak alim dengan 60 derajat. Nah, jadi di dalam kitab Imam Nawawi ini dijelaskan bahwasannya seorang sayyid yang tidak alim itu derajatnya lebih tinggi, memang lebih tinggi 60 derajat daripada orang biasa. Perbandingannya orang biasa yang tidak alim, bukan orang yang alim. Tapi sebaliknya, kalau ada orang alim dari bukan kalangan habaib, menurut kitab Imam Nawawi ini, dari bukan kalangan habaib atau dari bukan kalangan sayyid, itu lebih mulia derajatnya 60 derajat daripada habaib itu. Nah, dari sini kita tinggal ikut siapa, pendapatnya siapa. Ini ada dari kitabnya orang Baklawi yang menyebutkan bahwasannya orang satu habaib belajar kepada satu habaib yang bodoh itu bisa lebih unggul
derajatnya daripada 60 orang alim. Ini ada kitabnya dari Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwasanya orang alim kita belajar dengan orang alim itu lebih unggul daripada kepada Habib yang bodoh. Silahkan. Selain dari kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani, coba kita cari dasar lagi. Kalau cuma satu dari kita saja tidak afdol kelihatannya. Kita coba cari lagi. Saya menemukan lagi dari kitab Qurratul Ain bi Fatwa Ulama Al-Haramain juz 1 halaman 281, yaitu karangan As-Syaikh Ismail Usman Al-Yamani Al-Maki. Di dalam kitab tersebut terdapat pertanyaan yang kurang lebihnya artinya, apa pendapat Anda mengenai seorang syarif? Apakah dia lebih utama daripada orang alim atau orang alim yang lebih utama daripada syarif? Di dalam kitab tersebut dijawab, syarif itu lebih utama dari segi nasab dan alim itu lebih utama dari segi keilmuan. Sedangkan ilmu itu mengungguli keutamaan nasab. Nah, dalam kitab juga dijelaskan bahwasanya di antara keduanya itu mempunyai keunggulan masing-masing, di mana seorang ahli ilmu itu mempunyai keunggulan di dalam keilmuannya, dan yang nasabnya tersambung sampai Rasulullah, beliau juga mempunyai keunggulan dalam segi nasab. Tapi kalau dibanding di antara keduanya, menurut kitab ini, yaitu ilmu, orang ahli ilmu lebih mengungguli dari keutamaan nasab. Tuh. Selain dari pendapat para ulama, tentunya kurang lebih afdol ketika kita berbicara agama Islam yang bersangkutan dengan agama Islam tidak menyangkutkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar. Tentunya saya akan mencari dasar apakah Al-Quran lebih mengunggulkan ahli ilmu atau ahli nasab. Di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, itu yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam Quran surat Mujadilah ini juga disebutkan bahwasannya orang yang berilmu pengetahuan itu ditinggikan derajatnya. Di sisi lain ada ayat lagi pada Quran surat Az-Zumar ayat 9, yaitu yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Dari sini saja, dari dua ayat ini saja kita dapat menyimpulkan bahwasanya Allah telah meninggikan orang-orang yang mengampu berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan masih banyak lagi dasar-dasar di dalam Al-Quran gimana Allah telah memuliakan orang yang mempunyai kedudukan ilmu yang tinggi. Selain di dalam Al-Quran, kita juga harus melengkapi dasarnya, yaitu dari hadis Rasulullah SAW, di mana ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, yang artinya begini, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya aku Allah mengetahui, aku Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Itu. Ada lagi hadis diriwayatkan dari Abu Umamah berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang dua orang, yang satu orang alim dan yang satu ahli ibadah. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang alim terhadap ahli ibadah seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian, para sahabat. Dari kedua hadis ini juga sangat jelas sekali bahwasanya baginda Rasulullah juga memposisikan orang yang berpengetahuan, yang berilmu itu sangat tinggi sekali. Bahkan ada sebuah hadis juga yang menyatakan bahwasanya ulama itu adalah pewaris para nabi.
Jadi dapat disimpulkan bahwasannya dasar yang mendasari para penceramah tadi itu cuma dari satu kitab saja, dan kitabnya itu juga dari kalangan mereka saja, penulisnya itu dari kalangan mereka saja. Dan kita sebagai orang awam, kita juga harus tidak taklid buta. Apakah yang dikatakan para penceramah itu yang mengatakan bahwasanya belajar kepada satu habaib yang bodoh itu lebih utama dari 60-70 orang alim, kita harus skeptis dalam hal ini, karena secara awam saja itu sudah tidak masuk akal. Ya itu tadi, kita mau belajar kepada seseorang, kita mau mempelajari sesuatu, tapi yang kita jadikan guru itu adalah seseorang yang bodoh. Ya kita tentunya tidak bisa belajar apa-apa. Nah, maka dari itu, kita sebagai orang awam, kita harus skeptis dan tidak menerima apa adanya yang dikatakan para penceramah-penceramah, yang dimana ceramahnya itu hanya mengunggulkan dari klan-klan mereka, yang hanya mengunggulkan dari golongan-golongan mereka saja. Lebihnya dari saya, semoga ini bermanfaat, dan apabila ada dasar dalil lagi yang kurang, silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.